Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengubah syarat usia cagup-cawagup menjadi jalan politik bagi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ketika lebih sering belusukan di Jakarta, kini nama Kaesang muncul dan memuncaki elektabilitas di Jawa Tengah. Akankah terah Jokowi ini mampu merebut kandang banteng? Akhir-akhir ini Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep terpantau rajin melakukan belusukan untuk menemui warga Jakarta. Namun sejumlah survei justru menunjukkan nama Kaesang unggul di Jawa Tengah. Dalam survei LSI, Kaesang Pangarep unggul di Pilkada Jawa Tengah. Kaesang bahkan mengungguli Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Jateng 2024. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan salah satu alasan Kaesang unggul dalam survei karena dianggap berasal dari keluarga tokoh politik. Survei teranyar dikeluarkan Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan dalam simulasi 10 nama, Kaesang meraup elektabilitas sebesar 22,8%, disusul Ahmad Lutfi lalu Taj Yassin. Kaesang mengaku berterima kasih dengan hasil tersebut. Namun, Ketua Umum PSI itu belum mau buru-buru mengiyakan maju di Pilkada Jawa Tengah. Semua yang mau mengusung kami tapi baik lagi ya. Jawa Tengah ini kan provinsi yang cukup besar, masalah kompleks, butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. PDI Perjuangan yang merupakan penguasa Jawa Tengah tentu tidak tinggal diam. Menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, PDIP bertekad untuk mempertahankan kursi Gubernur Jawa Tengah tetap di tangan kader PDIP. Di Jawa Tengah sebagai basis PDI Perjuangan, tentunya kami dorong kader PDI Perjuangan. Ada nama-nama yang beredar seperti Pak Andika, itu juga diusulkan di Jawa Tengah. Bung Hendi itu sebagai wali kota 2 periode yang memiliki kualifikasi kepemimpinan. Juga nama yang masuk diusulkan di daerah. Namun Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin menilai potensi duel antara keluarga Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan kemungkinan akan kembali terjadi di pilkada mendatang. Kemungkinan duel itu besar ya, karena pertama kita melihat indikasi residu pilpres belum berakhir, hubungan antara keluarga besar Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan masih belum baik-baik saja. Sangat kuat indikasinya kalau kita dengarkan pidato Ibu Mega dengan seksama beberapa waktu lalu di acara sekolah partai. Jadi buat saya kemungkinan besar duel itu bukan hanya terjadi di Jawa Tengah, tapi juga di beberapa tempat, termasuk di Sumatera Utara, mungkin juga di Bali dan DKI Jakarta. Tetapi yang menarik kalau kita lihat kaitannya dengan Jawa Tengah adalah sekali lagi kita mungkin akan dipertontonkan pertarungan antara mesin versus man. Mesin di sini adalah partai. Ya. Jika skenario mengusung Kaesang di Pilkada Jawa Tengah terrealisasi, maka pertarungan antara terah Jokowi versus PDIP akan kembali terjadi. Akankah PDIP kembali kalah seperti yang terjadi pada hasil Pilpres 2024? Sebab nampaknya jalan mulus untuk Kaesang memang sudah disiapkan. Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyambut positif pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang mempertimbangkan adiknya Kaesang Pangarep sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah. Menurut Gibran terkait dengan pernyataan Puan itu, Kaesang seharusnya segera menemui Puan untuk menjalin komunikasi. Selain meminta Kaesang untuk segera menemui Puan, Gibran juga mendukung pernyataan Puan yang mempertimbangkan Kaesang sebagai bakal calon Gubernur Jawa Tengah. Bagus itu, harusnya ini Kaesang hari ini harusnya segera bertemu Mbak Puan. Kalau Mbak Puan sudah berstatement seperti itu ya bagus ya. Artinya Mas Gibran juga mendukung untuk Mas Kaesang masuk ke yang pilgub dari PDI gitu. Saya mendukung statementnya Mbak Puan yang itu tadi. Sementara itu Presiden Joko Widodo atau ayah Kaesang menyatakan memberikan doa terbaik kepada putranya saat ditanya wartawan jika Kaesang maju pilkada. Sebelumnya Jokowi kerap meminta wartawan untuk menanyakan langsung saja kepada Kaesang soal peluang putra bungsunya itu untuk maju pilkada. Kaesang maju di pilkada, apakah Bapak akan memberikan restu Pak seperti kepada Mas? Tugasnya orang tua itu hanya mendoakan.
Dan elektabilitas putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep menurut sejumlah survei terus menjulang. Jika Kaisang memilih berkontestasi di Jawa Tengah, maka pertarungan PDI Perjuangan melawan Jokowi bisa terulang kembali seperti pada saat Pilpres 2024. Kita akan membahasnya dengan pakar psikolog politik UNS Abdul Hakim. Mas Hakim, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Dan juga Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Mas Jayadi, apa kabar? Sehat Mas Iqbal. Mas Hakim. Terima kasih Mas Jayadi dan Mas Hakim sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Mas Jayadi, Kaisang belusukannya kan selama ini rajin di Jakarta, tapi elektabilitas Kaisang ternyata menurut survei Anda ini tinggi di Jawa Tengah. Apa penyebabnya, Mas Jayadi? Ya memang belusukan di Jakarta, tapi yang beritain Metro kan, TV One gitu. Jadi orang Indonesia sampai ke desa-desa itu nonton TV nasional kayak Metro TV, TV One dan seterusnya gitu. Jadi apalagi belusukan di Jakarta itu kan disorot secara nasional. Jadi nggak heran kalau kemudian Kaisang juga dikenal di Jawa Tengah. Bukan hanya di Jawa Tengah, saya kira di tempat lain juga. Kaisang saya kira muncul di Jawa Tengah itu karena paling tidak dua alasan. Kalau berdasarkan hasil survei sampai Juni, satu, popularitasnya paling menonjol dibanding yang lain. Artinya dia paling dikenal. Di survei LSI akhir Juni itu popularitas Kaisang mencapai angka 80%, 82%. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa dia belum unggul betul ya sebetulnya, belum menjulang kalau mau pakai istilah Mas Iqbal itu. Masih cukup kompetitif berhadapan dengan yang lain. Itu karena dia berasal dari keluarga politik, maksudnya dia berasal dari keluarga Pak Jokowi. Dua itu faktor utamanya Kaisang yang menyebabkan dia cenderung unggul di Jawa Tengah. Dari segi popularitas, nama lain yang cukup kompetitif berhadapan dengan Kaisang adalah Ahmad Lutfi. Popularitasnya di bawah 50% masih, baru 48%-an. Lalu ada nama Yassin Maimun, mantan wakil gubernur. Popularitasnya juga masih di kisaran 45-48%. Lalu ada nama lagi yang bersaing cukup ketat juga dengan Kaisang adalah Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto. Popularitasnya belum 40%. Ada lagi dua nama lain yang menempel di posisi 5-6 ya, Sudaryono dan Diko Ganinduto. Sudaryono itu dari Gerindra, Diko itu dari Golkar. Keduanya juga popularitasnya masih di kisaran sekitar 30%. Nah, itu artinya apa? Kalau kita bandingkan 4 nama ya, Kaisang, Lutfi, kemudian Yassin Maimun dan Bambang Pacul, kalau 3 orang itu nyusul popularitas Kaisang, bisa jadi nyalip Kaisang kan gitu. Ya, cuman memang kalau keunggulan kedua Kaisang yaitu keluarga Pak Jokowi atau Jokowi effect kalau mau disebut mudahnya begitu ya, itu tentu kalau Kaisang maju tentu akan lebih banyak ke Kaisang. Jokowi effect sulit didapat oleh calon lain. Jadi yang nyaingin Kaisang dari segi popularitas hanya satu, yaitu Raffi Ahmad. Karena artis. Yang kemarin sempat di billboard juga ya bersama Dito, salah satu yang masuk dalam survei juga, Mas Jayadi. Nah soal jadi sebenarnya popularitas itu juga karena peran dari exposure di media nasional yang akhirnya juga ditonton oleh masyarakat nasional, publik nasional. Ya betul, popularitas itu kan exposure. Tapi jangan lupa Kaisang kan sudah beredar sejak Pilpres, sejak sebelum Pilpres Pileg. Terutama ketika dia sudah waktu Kaisang belum jadi ketua PSI, namanya sudah beredar di tempat saya tuh di Depok gitu, di Bogor, dia di Jawa Barat ya. Lalu di Bekasi gitu. Kaisang di Jawa Tengah, di Solo tempatnya Mas Hakim, kok muncul billboardnya di Bekasi, di tempat saya di Jawa Barat, di Depok dan sebagainya. Itu sebelum dia jadi ketua PSI loh. Terus jadi ketua PSI billboardnya bukan hanya di Jawa Barat. Di Bangka sana saya lihat juga tuh. Di Palembang saya lihat juga. Di mana-mana billboardnya ya. Popularitasnya memang sudah didesain sengaja atau nggak sengaja untuk muncul. Jadi kita nggak heran kita lihat billboardnya ada yang memegang boneka, ada yang membentuk gesture sarangeo, itu kurang lebih juga menimbulkan popularitasnya menjulang. Mas Hakim, kalau berbicara soal Jokowi effect ya, apakah ini memang diminati warga Jawa Tengah, sosok Kaisang ini karena efek dari popularitas Pak Jokowi yang menurut sejumlah survei juga masih baik begitu, dan juga sang kakak sendiri, Gibran, yang pernah menjabat wali kota di sana? Iya, Mas Iqbal. Jadi di Jawa Tengah ini warga sebenarnya kan belum terlalu aware
bahwa nanti akan ada pilgub. Hanya sebagian kecil ya, kurang dari 50% yang tahu akan ada pilgub di November nanti. Sebagian besar orang nggak peduli dan cara orang memilih pilgub nanti itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman subjektif, sentimen-sentimen sebelumnya. Kalau kita berkaca dari hasil survei indikator, jelas sekali mood warga Jawa Tengah sekarang itu cenderung positif ya. Sebagian besar warga merasa stabilitas politik oke, hukum juga positif, ekonomi juga positif, dibanding tahun lalu juga positif. Jadi moodnya itu memang positif. Kalau kondisi mood positif ini seperti ini, biasanya warga akan memilih siapapun yang menjadi representasi dari incumbent. Dalam konteks ini tentu Kaisang sangat erat kaitannya dengan Pak Jokowi. Jadi masuk akal juga dan ini menjelaskan faktor lain kenapa Kaisang sangat populer. Tetapi perlu diingat juga bahwa Jawa Tengah ini warganya juga tidak hanya memberikan cek kosong gitu. Kalau kita berkaca dari hasil Pilpres dan Pileg kemarin di Jawa Tengah, ternyata dukungan keluarga Jokowi kepada PSI itu tidak berhasil mendongkrak suara mereka. Mereka hanya mendapatkan 2 kursi di DPRD 2024 ini. Sangat berbeda dengan situasi Jokowi Effect di tahun 2009 dan 2014. Waktu itu PDIP berhasil mendongkrak suaranya dari 23% menjadi 35%, sangat signifikan. Nah, melihat tren PSI di Jawa Tengah kemarin, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Kaisang ini mungkin populer sekarang karena sebagian besar orang masih belum peduli, tetapi tidak menggaransi dia akan terpilih begitu. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah soal partai pendukung. Mungkin secara ketokohan Kaisang ini sangat kuat di Jawa Tengah, tetapi toh dia butuh tiket dari partai-partai politik. Nah, kita lihat PSI ini masih menjadi partai minor di Jawa Tengah. Sementara partai yang kemarin mendapat durian runtuh dari goyangnya pengaruh PDIP adalah Golkar dan Partai Gerindra. Pertanyaannya adalah begini, apakah kira-kira Golkar dan Gerindra mau memberikan tiket gratis kepada Kaisang? Yang nanti efeknya adalah menggerus suara mereka sendiri dan memberikan angin segar kepada PSI. Ini kalkulasi yang agak rumit sebenarnya di Jawa Tengah, sehingga popularitas dan elektabilitas Kaisang sekarang itu masih belum menjadi garansi apapun untuk pilgub di Jawa Tengah ini, Mas Iqbal. Oke, Mas Hakim, tapi saya ingin tanya sudut pandang Anda, perspektif Anda, ini terkait dengan pembelajaran politik pasca reformasi yang sudah terjadi. Apakah terpilihnya, meskipun belum terpilih, paling tidak dalam survei itu tinggi, apakah popularitas Kaisang yang digadang-gadang akan maju dalam pilgub ini tanpa melalui kaderisasi, tanpa melalui pengalaman dalam politik, melalui birokrasi? Ini apakah menjadi pembelajaran politik yang bagus pasca reformasi, Mas Hakim? Ya, kalau kita berkaca dari sudut pandang normatif, ini tentu bukan pelajaran demokrasi yang positif, terutama kalau kita menggunakan kerangka demokrasi barat gitu ya. Tetapi di sisi lain kita melihat fakta politik dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemilih itu memiliki kerangka atau sudut pandangnya sendiri ketika mengevaluasi situasi politik dan mengambil keputusan siapa yang dipilih. Dan seringkali, most of the time, bahkan terjadi di US, sekarang terjadi di Eropa, di mana norma-norma politik itu tidak berlaku bagi para pemilih, para pemegang suara. Dan ini nampaknya yang terjadi di Indonesia kemarin di Pilpres, Pileg, dan juga di Jawa Tengah. Sehingga kita lihat isu seperti dinasti politik itu tidak memiliki efek elektoral yang signifikan, tidak menggerus suara dari keluarganya Pak Jokowi. Di Solo seperti itu, di Jawa Tengah juga nampaknya seperti itu. Jadi kita melihat sekarang ini ada semacam kontradiksi antara demokrasi secara normatif, bagaimana politik seharusnya berjalan, dan realitas politik, bagaimana perilaku masyarakat ketika mengevaluasi dan memilih kandidatnya. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut, kita akan gali tadi pernyataan yang menarik Mas Hakim soal kemungkinan jika partai yang ada di Indonesia Maju ini mendukung Kaisang, malah justru bisa menggerus suaranya sendiri dan beralih ke PSI begitu. Nanti kita akan tanya ke Mas Jayadi usai jeda. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas peluang maju Kaisang dalam Pilgub Jawa Tengah terkait dengan elektabilitas Kaisang Pangarep yang tinggi di sana. Kita masih membahasnya bersama Mas Hakim dan juga Mas Jayadi. Mas Jayadi, soal kemungkinan parpol-parpol yang nanti mendukung Kaisang maju di Pilgub Jawa Tengah ya. Kalau kita lihat kan ini sebenarnya biar bagaimanapun
Kaisang adalah PSI, sudah identik karena ketua umum, meskipun terpilihnya juga mengundang pro dan kontra begitu ya, karena hanya baru beberapa hari tiba-tiba sudah menjadi ketua umum. Tapi di sisi lain, apakah memang tadi poin dari Mas Hakim yang disampaikan bahwa KIM ini dilema begitu, apabila di satu sisi kalau tidak mendukung Kaisang, tapi kok ya surveinya kemungkinan akan terus naik. Di sisi lain kalau mendukung, suara partai mereka bisa akan tereduksi di masa depan. Anda bisa melihat itu seperti apa, Mas Jayadi? Yang disampaikan Mas Hakim itu didasarkan pada hipotesis atau mekanisme yang disebut dengan down ballot effect ya, atau kita kenalnya efek ekor jas gitu. Dan saya kira salah satu alasan Kaisang untuk maju adalah itu bisa ya, artinya dia ingin agar PSI besar terutama di Jawa Tengah, dan dengan menjadi gubernur dia berharap akan ada efek coattail effect atau down ballot effect itu. Tapi itu belum tentu terjadi ya. Kenapa? Paling tidak ada 4 alasan kenapa itu belum tentu terjadi dan bisa jadi sulit untuk terjadi saat ini. Yang pertama, ada fenomena yang disebut dengan split ticket voting. Ya, jadi orang milih calon gubernurnya atau calon presidennya, nanti milih partainya itu nanti milih partainya yang lain. Dan itu jelas ditunjukkan oleh fenomena menangnya PDIP di tingkat nasional maupun menangnya PDIP di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah PDIP kan sekarang 27%. Bahkan kalau menurut survei yang sekarang, PDIP itu kekuatannya bisa mencapai 35%. Gitu. Itu satu. Jadi ada fenomena split ticket voting. Yang kedua, jangan lupa nanti kalau pilkadanya tidak berubah, maka pilkada di Jawa Tengah untuk periode yang akan datang itu tidak akan bareng dengan pemilu legislatif kan. Jadi nanti pemilu legislatif lebih akan PSI akan lebih terpengaruh kepada siapa calon presidennya nanti, gitu. Kecuali kalau Kaisang jadi calon presiden. Jadi pengaruh gubernur mungkin akan diperlemah ya oleh fenomena tersebut. Tentu ini tantangan secara penelitian menarik. Mas Hakim dan saya nanti bisa cek secara lebih detail di lapangan bagaimana itu terjadi. Down ballot effect di pilkada. Baik. Itu faktor kedua. Faktor ketiga, saya sudah cek sistem kepartaian di Indonesia itu kaitannya dengan volatilitas pemilih. Di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi, para pemilih partai itu cenderung milih partai yang sama dari pemilu ke pemilu, walaupun calon presidennya beda yang dicalonkan. Tingkat volatilitas itu kalau kita menggunakan ukuran Peterson Index itu di tahun 2014-2019 itu cuma 12%-an. Artinya hanya 12% pemilih partai itu pindah ke partai lain dari pemilu ke pemilu untuk legislatif. Untuk presiden dia bisa pindah-pindah. Jadi belum tentu itu Kaisang jadi gubernur lalu nanti partai-partai lain yang jangan lupa partai-partai masih akan kuat di Jawa Tengah ya, meskipun siapapun nanti calon yang akan diusung ya Mas Jayadi ya. Mas Hakim, kalau secara psikologi politik apakah Oke, boleh silakan singkat Mas Jayadi. Yang terakhir, basis suara Mas. Basis suara. Basis suara PSI itu lebih cenderung dekat sama PDIP. Tapi di kota-kota gitu. Nah, jadi PDIP itu kuat sekali di Jawa Tengah, baik di kota maupun di pedesaan, terutama di daerah nasionalis. PSI itu cenderung kuatnya di daerah-daerah perkotaan. Jadi dan itu berarti kalau berhadapan dengan PDI Perjuangan, PSI berhadapan dengan mesin partai yang kuat atau afiliasi ideologis partai yang kuat. Jadi tidak mudah tidak mudah. Jadi memang ada potensi besar bahwa banteng ini masih perkasa di Jawa Tengah ya. Mas Hakim, silakan Anda menanggapi. Apakah mungkin itu terjadi? Artinya bisa memilih kandidat apapun, tapi tetap yang kuat adalah partai yang sudah kuat begitu di daerah tersebut, di provinsi itu. Ya, di Indonesia sendiri sebenarnya kan loyalis partai itu jumlahnya sedikit dan terus menurun dari tahun ke tahun ya. Begitu kajian dari Prof. Saiful Mujani dan kawan-kawan. Angkanya mungkin sekitar 11%, alias 90% pemilih di Indonesia itu bisa berpindah-pindah dari satu partai ke partai lainnya. Dan di antara situasi politik yang cair ini, Jawa Tengah ini termasuk pemilih yang loyal sebenarnya. Sejak reformasi, sebagian besar warga
Jawa Tengah cenderung ke PDIP. Jadi memang secara ideologis paling kuat. Pun di tempat yang banyak loyalis PDIP-nya ini, di Pilpres dan Pileg 2024 kemarin itu juga goyang akhirnya. PDIP kita catat menunjukkan penurunan 9% untuk kursi DPRD di Jawa Tengah. Dan yang lebih menarik lagi, Mas Iqbal, ini dinamika politik lokal. Kita rasakan betul di daerah-daerah di Jawa Tengah, di Surakarta dan sekitarnya, kemudian Provinsi Jawa Tengah, ada semacam semangat dari partai-partai non-PDIP untuk menggoyang dominasi PDIP di Jawa Tengah. Begitu. Mengapa demikian? Karena sebagai satu kasus Kota Solo misalnya, sangat dominan sekali PDIP sampai siapapun calon yang mereka ajukan itu akan dipilih oleh warga tanpa melihat figur. Tetapi dengan situasi yang sekarang itu mulai goyang, dan begitu pengaruh PDIP goyang, itu membuka ruang bagi partai-partai lain untuk mendapatkan berkah elektoral. Dan ini nampaknya yang sedang diincar oleh PSI. Tentu PSI kalau berkaca dari Pileg dan Pilpres kemarin tidak bisa berharap banyak. Secara hipotetik misalnya ketika Kaisang menang, itu tidak berarti PSI menang di Jawa Tengah. Tetapi yang kemungkinan terjadi adalah itu membuat pengaruh PDIP retak dan bisa membuka jalan bagi partai-partai lain seperti Golkar dan Gerindra. Jadi saya setuju sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bang Jayadi bahwa kemenangan Kaisang itu belum tentu menjadi kemenangan PSI. Tetapi kalau misalnya Kaisang maju di Jawa Tengah dan menang, itu bisa memberi angin segar bagi partai yang kemarin di Pilpres mendapatkan dan Pileg mendapatkan berkah dari keruntuhannya PDIP, yaitu Gerindra dan di situ ya. Jadi ada untungnya juga sebenarnya. Ya, Mas Iqbal, menarik tuh. Kita harus sudah terlebih dulu Mas Jayadi. Nanti kita akan lanjutkan ya, menarik. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita sudah tiba di segmen terakhir, Mas Jayadi. Jadi nanti apa yang akan terjadi kalau kita lihat ini Kaisang relawannya yang dulu juga mendukung Gibran sudah sowan ke Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, akan seperti apa nanti ke depannya? Ya, analisis yang saya sampaikan itu komplementer dengan yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi. Terutama soal bahwa basis PSI itu kan lebih dekat sama basis PDI Perjuangan. Jadi majunya Kaisang itu justru bisa menguntungkan partai-partai di KIM dalam konteks itu, sehingga itu menjadi salah satu alasan lagi untuk memajukan Kaisang di Jawa Tengah di KIM. Cuman tentu saja dinamika elitnya nanti akan masih cukup tinggi ya. Memang kalau sebuah partai itu sangat dominan di satu daerah, itu dia menjadi musuh bersama partai-partai lain biasanya. Ya biasalah itu hukum kehidupan begitu kan, di dunia internasional juga gitu. Negara paling besar yang apalagi kalau dia dominan dan cenderung tidak baik dengan yang lain, itu dia akan dimusuhi oleh banyak negara lain. Nah, ini sama di PDI juga begitu. Jadi justru kalau pengajuan Kaisang menjadi calon gubernur, menjadi gubernur nanti itu membuat partai-partai lain di luar PDIP punya kesempatan atau jalan untuk menghadapi dominasi PDIP di berbagai wilayah Jawa Tengah itu lebih baik, maka itu menjadi jalan bagi partai seperti KIM, koalisi seperti KIM untuk memajukan Kaisang juga. Kita harus ke Mas Hakim karena durasi kita sudah selesai, Mas Hakim. Jadi kita akan lihat seperti apa, karena kan pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi, saya hanya memberi restu, tegasnya orang tua hanya memberi restu. Ini kan dejavu ya pada saat pencalonan Gibran. Jadi kedepannya akan seperti apa dari sisi psikologi politik? Ya, ini jawaban yang sangat aman dan punya dua efek sebenarnya. Yang pertama, aman secara politik karena netral. Kemudian yang kedua, secara kultural itu diterima oleh masyarakat yang sebagian besar adalah masyarakat timur, terutama di masyarakat Jawa. Sudah sewajarnya Bapak mendoakan anaknya. Jadi itu menghindari adanya resistensi, kemudian isu-isu negatif, serangan-serangan seperti dinasti politik, itu bisa dinetralisir dengan pernyataan semacam itu. Tapi kita melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Kalau kita berkaca dari Gibran misalnya, ketika Pak Jokowi sudah menyampaikan restu, maka pendukungnya atau warga secara keseluruhan itu menunggu kode berikutnya. Jadi ini semacam pentahapan. Apakah setelah ini akan ada sinyal yang lebih kuat? Kalau
kita bisa bilang apa yang disampaikan Pak Jokowi itu baru lampu kuning begitu, belum benar-benar ada dorongan. Tetapi begitu warga melihat ada sesuatu yang lebih objektif atau lebih nyata, saya yakin itu akan punya dampak elektoral yang kuat, terutama bagi para loyalis Pak Jokowi yang lumayan kuat ya di Jawa Tengah. Karena kalau bicara Jokowi efek, sebenarnya Ahmad Lutfi juga dekat ya dengan Pak Jokowi ya. Jadi masih ada beberapa peluang ke depan nanti. Terima kasih Mas Jayadi, Mas Hakim. Pak Jokowi katanya memberi restu kepada Kaisang, hanya bisa mendoakan, tapi saya tidak dapat restu untuk memanjangkan durasi. Nanti kita lanjutkan ya di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Mas Jayadi, Mas Hakim sudah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain usai Headline News. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.